Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi di KPK Sironimus. Malam hari ini kelasnya belum ini nih, masih sedikit yang datang ya. Tapi di online nanti ya, mudah-mudahan banyak yang menyusul. Baik, kita malam hari ini masih akan melanjutkan topik Lexio Divina yang akan dibawakan oleh Pak Seto. Kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Agus. Bapak dan Ibu, selamat malam. Mari kita mengawali pengajaran malam hari ini. Kita awali dengan tanda-tanda Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, kembali kami ingin bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan pada kami, sehingga kami malam hari ini dapat bertemu dengan para saudara untuk belajar bersama dalam bimbingan Pak Seto, Lexio Divina. Kami juga berharap agar yang mengikuti Zoom juga dapat mengalaminya seperti kami di sini, untuk lebih merasakan semua pengajaran yang diberikan oleh Pak Seto. Dan semoga Roh Kudus juga membuka hati kita semuanya untuk makin mengerti firman Allah dengan benar. Mari kita bersama mengikutinya dengan harapan agar pencerahan yang kami terima akan selalu membimbing kita, mengarahkan kita, dan akan menjadikan kami makin mencintai Yesus Tuhan kita. Amin. Dalam kemuliaannya, mari kita ikuti pengajaran ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak Narto, saya kembalikan ke Pak Narto. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara. Malam ini kita akan lihat tentang ini, Lexio Divina sebagai cara untuk membaca kitab suci. Sebenarnya apa yang sudah kita lakukan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, ini arahnya adalah untuk membaca kitab suci dengan menggunakan metode Lexio Divina ini. Nah, begini dulu. Kita sudah pernah belajar tentang bagaimana membaca cerita, ya. Jadi ketika orang membaca cerita, baca, nikmati, pahami, gunakan imajinasi, dan kemudian perhatikan tokoh-tokohnya dengan memperhatikan apa yang dikerjakan, apa yang dikatakan oleh tokoh itu, ya. Dari situ kita menemukan contoh atau teladan, dan apa yang diteladankan oleh tokoh itu menjadi pesan yang disampaikan kepada kita. Dan sesudah itu, sesudah menerima pesan dari firman itu, dari perikop yang dibaca, kemudian kita menanggapinya dengan membuat doa. Jadi ada 3 hal. Membaca dan memahami, menemukan pesan, dan kemudian menanggapi dengan doa. Jadi itu hal yang mendasar yang sebenarnya kita perlukan ketika kita membaca kitab suci dengan metode Lexio Divina. Sekarang begini dulu. Lexio Divina itu apa? Lexio itu artinya bacaan. Divina itu artinya ilahi. Jadi Lexio Divina itu kalau diterjemahkan lurus ya bacaan ilahi. Tetapi sebagai cara untuk membaca kitab suci, Lexio Divina itu dimengerti sebagai cara untuk membaca kitab suci. Jadi
Dan dalam pembacaan itu kitab suci atau firman direnungkan. Dengan tujuannya adalah supaya orang berdoa dari kitab suci dan hidup dari sabda Allah. Jadi membaca dan pembacaan itu direnungkan, tujuannya supaya orang bisa berdoa berdasarkan kitab suci ya, dan kemudian sesudah itu bisa hidup dari sabda Allah. Nah, metode pembacaan ini sudah ada di dalam gereja Katolik lama sekali ya. Bisa dikatakan di zaman para rahib di abad 11-12 mereka sudah menggunakan cara ini. Nah, kemudian kalau bicara tentang ini langkah-langkahnya gitu ya. Apa yang dilakukan ketika orang membaca Lectio Divina? Kita bisa tetap menggunakan pemahaman yang ada di dalam ini liturgi ini ekaristi. Jadi di dalam misa ada bagian liturgi sabda. Nah, perhatikan di bagian liturgi sabda. Ketika bacaan pertama, bacaan kedua, kemudian Injil itu dibacakan, tambah kemudian dijelaskan di dalam homili, kita mendengarkan Tuhan berbicara. Kita mendengarkan Tuhan berbicara ketika bacaan pertama itu dibacakan, kemudian bacaan kedua, tambah Injil, masih ditambah dengan homili. Itu yang sebenarnya terjadi, Tuhan berfirman. Dan kalau Tuhan berfirman, maka yang dikerjakan oleh umat adalah mendengarkan dan berusaha memahami apa yang disampaikan di dalam bacaan itu. Nah, kemudian kalau orang sudah memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan, maka kemudian orang juga menanggapinya. Jadi menanggapi. Tanggapannya seperti apa? Kalau di dalam perayaan Ekaristi di bagian liturgi sabda, silahkan ingat, tanggapan terhadap firman itu tampak dalam aku percaya dan ini doa umat. Nah, dalam Lectio Divina hal yang senada itu terjadi. Ketika orang membaca kitab suci, orang berusaha mengerti apa yang disampaikan, apa yang tertulis dalam kitab suci. Lalu memikirkan, merenungkan, kalau cerita dengan memperhatikan tokoh-tokoh itu ya, memikirkan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman, melalui perikop itu kepada saya. Jadi ketika kita membuka kitab suci, membaca, yang perlu dilakukan adalah saya berusaha mengerti apa yang tertulis. Kemudian yang berikutnya, saya berusaha mengerti apa pesan yang disampaikan oleh Tuhan lewat perikop yang saya baca itu tadi. Nah, kemudian kalau saya sudah mendengarkan pesan dari Tuhan itu, maka yang saya lakukan kemudian adalah menanggapinya dengan berdoa. Jadi antara firman yang didengarkan dengan doa yang saya sampaikan kepada Tuhan itu nyambung. Atau bahkan bisa dikatakan doa yang saya sampaikan kepada Tuhan itu bersumber dari firman. Nah, Bapak Ibu silahkan mengingat waktu kita belajar tentang membaca cerita, yaitu membaca untuk memahami yang tertulis, kemudian untuk memahami pesannya, lalu dari pesan itu dibuat doa. Nah, kita lihat kaitan antara firman dengan doa. Jadi doanya lalu berkaitan erat dengan firman yang didengarkan. Jadi itu yang terjadi dalam Lectio Divina. Jadi ada membaca untuk memahami, disitulah saya mendengarkan firman Tuhan, lalu saya menanggapinya dengan berdoa. Nah, kemudian begini, firman yang saya dengarkan, yang saya renungkan itu
Bukan pertama-tama saya hafal, lalu saya memikirkan bagaimana saya akan mengerjakannya. Kalau misalnya Bapak Ibu mendengar firman, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Atau di kayu salib Yesus berdoa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu apakah langsung berpikir, saya akan melakukannya bagaimana? Itu yang kalau yang punya musuh bisa segera mendoakan. Yang nggak punya musuh harus cari musuh dulu baru bisa melakukan. Kemudian Bapak Ibu mendengar cerita atau merenungkan cerita tentang ini Yesus yang pergi ke rumah Zakheus dan bicara dengan orang-orang berdosa. Nah, kalau kita lihat Yesus yang pergi ke rumah Zakheus, kemudian dari situ kita mempelajari, belajar. Yesus tidak terpengaruh oleh suara orang banyak yang mengatakan, masa Yesus, guru, rabi, menginap di rumah orang berdosa? Tapi tujuan Yesus jelas. Orang berdosa bukan dijauhi, tapi didekati supaya bertobat. Apakah kemudian Bapak Ibu harus memikirkan siapa orang berdosa di sekitar saya, lalu apa yang akan saya lakukan terhadap orang-orang ini? Apakah saya akan mencontoh Tuhan Yesus untuk datang kepadanya dan kemudian ini menyerukan pertobatan kepadanya? Enggak selalu harus begitu. Tetapi yang akan bisa terjadi adalah firman itu yang direnungkan, yang didengarkan itu ada di dalam diri saya, ada di dalam hati saya, dan kemudian firman itu akan menuntun saya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan kapan firman itu akan menuntun? Apakah setiap pagi, dari pagi nanti sampai sore saya dengerin firman itu terus? Malah bukan begitu. Tapi akan ada waktu-waktu di mana firman itu akan menunjukkan kepada kita ini yang harus kamu lakukan, ini yang tidak boleh kamu lakukan. Dengan cara seperti itu, firman itu hidup di dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan, dan kemudian firman itu juga menjadi penuntun orang yang rajin mendengarkannya. Nah, kemudian begini, lebih detail lagi. Kalau orang begini terbiasa mendengarkan firman Tuhan, terbiasa untuk membaca kitab suci, terbiasa untuk berdoa, maka ingatan akan Tuhan itu akan terus terjaga. Ingatan akan Tuhan akan terus terjaga. Setiap bisa jadi dalam banyak kesempatan, dalam langkah-langkah dalam kehidupan, orang akan terus ingat kepada Yesus. Begini dulu ya. Bapak Ibu ini termasuk yang mengikuti perkembangan politik hari-hari ini apa enggak? Baik. Kalau Bapak Ibu itu mengikuti perkembangan politik, berita politik gitu ya. Itu kan setiap bisa dalam sehari berapa kali membaca berita politik. Kemudian berikutnya, kalau sudah seperti itu, pikiran terarah ke soal politik apa enggak? Waktu di dapur sendirian, mau ada di mana saja, orang akan memperhatikan pikirannya terarah kepada situasi politik, entah kesenangannya, entah kegelisahannya gitu kan. Tapi kalau nggak pernah peduli dengan dunia politik, ya nggak akan bingung dengan soal politik. Untuk soal-soal yang sederhana itu saja, kita akan dipengaruhi oleh apa yang kita hadapi, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Begini, Bapak Ibu silahkan mengingat, ada nggak bacaan yang sering atau terus Bapak Ibu dengarkan? Atau buku apa yang Bapak Ibu sering baca?
Kalau Bapak Ibu habis membaca novel, bisa isi novel itu segera pergi meninggalkan kita? Enggak bisa. Kalau Bapak Ibu habis membaca ya tulisan, membaca buku, dan Bapak Ibu menikmatinya, apakah yang baru saja dibaca itu akan segera menguap dan hilang? Dalam soal yang sebiasa itu, pikiran dipengaruhi, diwarnai oleh apa yang dibaca, apa yang didengarkan, apa yang dilihat. Nah, nyatanya manusia itu punya kecenderungan yang seperti itu ya. Maka kemudian kalau orang membiasakan diri membaca, merenungkan firman yang tertulis di dalam kitab suci, maka yang kemudian bisa terjadi, ini lebih kuat daripada soal politik tadi ya, lebih kuat dari soal berita. Karena firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci, yang diterima oleh orang yang percaya, yang direnungkan oleh orang yang percaya, akan membuat orang ini, satu, terus ingat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, yang sudah saya sampaikan tadi, firman itu akan mempengaruhi, bahkan menggerakkan orang untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Diulang lagi dalam proses membaca kitab suci. Ketika saya membaca kitab suci, saya berusaha mengerti isinya, saya berusaha mengerti pesannya untuk saya. Itu mendengarkan firman Tuhan. Dan kemudian, karena saya sudah mendengarkan firman Tuhan, saya menanggapinya. Gantian. Tadi Tuhan bicara kepada saya dan saya mendengarkan. Sekarang, sebagai tanggapan, saya akan berbicara kepada Tuhan dan saya percaya Tuhan pun mendengarkan. Ini tanggapan terhadap firman, ini doa. Nah, di luar itu, apa yang sudah dibaca, direnungkan, bahkan didoakan, itu akan mempengaruhi isi pikiran. Itu akan membuat orang lebih sering, lebih kuat juga mengingat Tuhan. Dan kemudian firman yang didengarkan itu akan mempengaruhi diri manusia, mempengaruhi hidup manusia, dan akan menggerakkan manusia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau dalam Lectio Divina, ini dirumuskan, semua ini dirumuskan dengan istilah-istilah tertentu. Dan kemudian begini, dalam istilah nanti juga akan ketahuan gini ya. Yang pertama, langkah pertama ketika orang membaca kitab suci, itu membaca. Dalam bahasa Latin, ini disebutnya lectio. Lectio itu artinya bacaan. Nah, dalam pembacaan itu apa yang dilakukan? Mengerti yang tertulis, satu. Ya, mengerti yang tertulis, menikmatinya. Memahami yang tertulis itu soal yang penting loh ya. Ini bukan soal, ini ayat ini mengesankan, ayat ini menyenangkan, bukan. Karena kalau orang hanya mencari ayat yang mengesankan, maka itu tidak akan bisa mewakili keseluruhan nih perigo. Bisa nggak misalnya orang membaca orang Samaria yang murah hati, lalu dia terkesan dengan kata keledai. Gitu. Lalu yang direnungkan keledai itu terus. Dan kalau yang direnungkan keledai, nanti yang dijelaskan mengapa saya terkesan dengan keledai. Lalu firman yang sebenarnya mau disampaikan, apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh Tuhan Yesus tidak akan bisa dipahami. Tidak mungkin perikop tentang orang Samaria yang murah hati itu diwakili dengan kata keledai. Entah keledai, entah penyamun. Tidak bisa. Tapi kalau memperhatikan keseluruhan cerita, nah baru kita akan mengerti mana yang perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh. Nah kemudian begini, untuk memahami itu ya, sampai saya sampaikan lagi, yang menjadi penting itu adalah membaca
dengan teliti. Membaca dengan teliti. Tidak bisa diterima kalau orang mengatakan saya sudah hafal dengan perikop ini, maka saya tidak perlu membacanya lagi. Itu sama dengan Bapak Ibu yang senang nyanyi. Apakah kalau sudah hafal lagunya, terus nggak mau nyanyi lagi? Kalau karena saya sudah hafal lagunya, saya nggak perlu nyanyi lagi dan saya nggak mau nyanyi lagi. Nah, ketika orang membaca perikop yang ada di dalam kitab suci, memang urusannya bukan lagu ya. Tetapi kemudian kalau orang mengatakan saya sudah hafal, saya sudah tahu intinya, maka saya sudah tidak membaca lagi. Maka sejak kalimat itu diucapkan, firman yang tertulis dalam kitab suci tidak akan pernah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Karena apa? Ya sudah hafal kok. Saya sudah tahu intinya kok. Nah, kemudian begini, usaha untuk memahami yang tertulis ini seringkali perlu dilatih dan kemudian orang perlu keluar dari hal-hal yang biasanya didengarkan lalu dianggap sebagai satu-satunya pemahaman. Nah, sekarang ambil contoh ya, ambil contoh. Bapak Ibu silahkan mengingat Thomas. Silahkan mengingat Thomas. Banyak orang Katolik punya pandangan negatif tentang Thomas kan ya. Tolong dibuka Injil Yohanes bab 20. Bab 20, silahkan lihat ke ayat 24. Injil Yohanes bab 20 mulai dari ayat 24. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Namun Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sekarang, berdasarkan perikop ini, bukan perikop ya, hanya 2 ayat ini, orang Katolik banyak yang beranggapan negatif tentang Thomas. Begitu apa enggak? Iya. Ya kan? Iya. Seolah-olah, ini kalau membaca ayat 25, orang membaca kalimat ini, Thomas ngomongnya kasar ya. Orang ngomongnya kasar. Lalu, apalagi mendengar kata ini loh. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku menaruh jariku pada bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini membuat orang Katolik banyak yang kemudian pikirannya negatif tentang Thomas. Belum lagi membaca ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya. Nah, kalimat ini juga digunakan untuk, dalam tanda kutip, merendahkan atau mengejek Thomas gitu ya. Coba kita perhatikan lebih detail sekarang. Balik ke ayat 25. Apakah tiba-tiba Thomas mengatakan melihat bekas paku, sebelum menaruh jariku ke bekas paku, menaruh tangan ke lambung, apakah Thomas tiba-tiba begitu? Apakah Thomas tiba-tiba muncul ide untuk mengatakan yang seperti itu?
Coba lihat kalimat sebelumnya. Murid-murid yang lain mengatakan, kami telah melihat Tuhan. Terus, coba lihat sebelumnya. Kapan mereka melihat Tuhan? Ayat 19 sampai dengan 22 kan? Ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 20. Sesudah berkata demikian, perhatikan, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Terus ayat 25. Waktu itu Thomas nggak ada. Ya. Kemudian minggu berikutnya Thomas datang, mereka bercerita, kami telah melihat Tuhan. Gitu ya. Nah, kemudian perhatikan, mereka, teman-teman Thomas itu, bercerita tentang Yesus yang menunjukkan tangan dan lambungnya apa enggak? Coba dipertimbangkan baik-baik ya. Ayat 20, Yesus menunjukkan kan, memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada 10 orang murid. Thomas enggak ada. 10 orang murid itu minggu berikutnya ketemu Thomas. Tom, kami sudah melihat Tuhan. Terus mereka enggak bercerita tentang Yesus yang memperlihatkan lambung, memperlihatkan tangan. Enggak mungkin dong. Masa hanya mengatakan, kami telah melihat Tuhan, titik. Terus enggak ngomong lain-lain. Nah, aneh kalau ngomongnya begitu dan tidak bercerita tentang tangan dan lambung Yesus. Karena Yesus memperlihatkan. Nah, kalau di ayat 25, itu Thomas mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku, menaruh jari dalam bekas paku, menaruh tangan ke lambungnya. Sekarang, idenya dari mana kalimat-kalimat itu? Idenya dari ayat berapa? Ayat 20. Thomas dengar dari murid-murid yang lain, dari teman-temannya. Masa nggak dengar? Paham maksudnya apa enggak? Kemudian berikutnya, orang memandang rendah Thomas karena ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Seolah-olah ini kritik untuk Thomas gitu ya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaannya, apakah para murid yang lain yang 10 itu percaya kepada Yesus sebelum mereka melihat Yesus? Lihat perikop berikutnya, perikop sebelumnya, ayat 19 tadi. Sebelum Yesus datang kepada mereka, apakah mereka sudah percaya kepada Yesus bangkit? Yang tadi itu loh. Ayat 19, Yesus datang kan? Ayat 20, Yesus memperlihatkan tangan dan lambung. Ayat 21, Yesus menyampaikan damai sejahtera. Ayat 22, Yesus mengaruniakan Roh Kudus. Apakah sebelum Yesus datang menemui mereka, 10 orang murid itu sudah percaya kepada Yesus sudah bangkit? Belum. Belum. Jadi mereka itu pun percaya kepada Yesus setelah melihat kan. Tetapi yaitu tadi pembacaan yang kurang teliti, atau lebih tepatnya apa yang pernah diomongkan kepada saya ingat, lalu ketika saya membaca, saya tidak bisa membaca teliti lagi. Itu yang terjadi. Maka ayat 29 dikatakan itu kritik untuk Thomas.
Dan itu seolah-olah merendahkan Thomas. Enggak. Thomas dan 10 orang murid itu percaya karena melihat Yesus kan. Jadi yang percaya karena melihat bukan cuma Thomas, yang 10 pun juga percaya setelah melihat. Lalu yang percaya, yang tidak melihat namun percaya siapa? Orang-orang yang percaya kepada Yesus berkat pemberitaan para rasul. Nah, yang bisa mengganggu seperti yang saya sebutkan ini tadi. Di kepala kita sudah ada pemahamannya entah dari mana, pokoknya pernah ada pemahaman. Lalu pemahaman itu digunakan untuk membaca, dibawa ketika membaca. Lalu apa yang tertulis seringkali nggak kebaca lagi, nggak diperhatikan lagi. Yang dibaca hanya yang tersimpan di memori. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, maka Bapak Ibu ya lihat efeknya kalau dalam tanda kutip orang merasa sok tahu tentang firman. Merasa kalau firman itu sudah dihafal, sudah dia pahami, dia sudah mengerti semua. Dampaknya dia tidak bisa melihat hal yang lain yang sebenarnya jauh lebih bisa diterima daripada yang selama ini diingat. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, itu perlunya membaca kitab suci dengan teliti, ya, membacanya teliti, membacanya menikmati, dan membaca supaya mendapatkan pemahaman. Begitu memahaminya. Yang seringkali yang ini contohnya agak berat ya, contoh yang seringkali saya sampaikan sederhana sekali. Orang Samaria itu menginap apa enggak? Kemudian ketika Yesus diusir oleh Petrus, pergilah dari sini sebab aku orang berdosa, itu Petrus ngomongnya di perahu atau di pantai? Sepele kan? Tapi kalau tidak memperhatikan, tidak membacanya dengan teliti, ya memang nggak ngerti. Itu pasti Yesus bingung karena, tunggu dulu, waktu itu tuh Yesus ikut naik ke perahu apa enggak sih? Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Nah, Yesus naik perahu apa? Sudah di perahu itu apa enggak? Di perahu apa enggak? Yesus di pantai doang. Ayo kita periksa coba. Ayo diperiksa. Jangan dicampur-campur, beda lagi nanti. Campur itu. Coba yang ambil yang Lukas ya. Enggak 5. Sekali lagi ini soal membaca dengan teliti apa yang tertulis di dalam kitab suci ya. Lukas bab 5 dari ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Tunggu dulu, sampai di sini Yesus ada di mana? Ada di atas perahu ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Turun apa enggak? Enggak ada keterangan turun sama sekali kan?
Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun, karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jalan. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ini berarti sudah ada di tengah danau, di tempat yang dalam, menangkap ikan, jala koyak ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang. Lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa. Nah ini yang saya tanyakan. Ini waktu ngomong begini ini, Yesus dan Petrus ada di perahu atau di darat? Jawaban biasanya ada di mana? Pengetahuan biasanya di daratnya kan? Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, masih menanggapi ucapan Simon tadi ya, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Ini masih masuk dalam pembicaraan Yesus dan Simon. Nah, ayat 11. Perhatikan ayat 11. Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Perhatikan ayat 11, lalu pertanyaan kembali ke awal. Yesus dan Petrus ketika berdialog, itu ada di perahu atau di darat? Baca yang ada di teks, bukan baca yang ada di pikiran. Baca yang ada di teks, bukan baca yang ada di memori. Apakah di atas perahu? Nah, ya itu yang benar. Karena ayat 11, sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu untuk lalu mengikut Yesus. Kalau ngomongnya di darat, setelah menarik perahu-perahu ke darat, mereka bicara kepada Yesus. Itu kan. Paham masalahnya apa enggak? Ini saya tidak memberi jawaban, hanya paham masalahnya. Yang tertanam di pikiran kita selama ini bagaimana, kemudian setelah membaca yang tertulis apa adanya, ada yang berubah apa enggak di dalam pemahaman kita. Itu maksudnya baca teliti. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau di pendalaman kitab suci dalam kelompok ada pemandunya kan ya. Pemandunya ini perlu memperhatikan situasi ya. Ada waktunya pemandu nggak banyak bicara, tapi ada waktunya pemandu harus banyak bicara. Kapan pemandu harus banyak bicara? Bisa jadi Bapak Ibu akan ketemu perikop yang sulit. Kalau perikopnya sulit, lalu umat peserta diminta untuk membaca dan memahami, itu berat. Pengalaman bulan kitab suci yang lalu. Itu perikopnya kan berat-berat kan. Masih ingat perikop yang mana yang didiskusikan? Yunus masih gampang. Ya, itu bayangkan kalau pemandunya nggak belajar. Itu jadinya doa bersama. Peserta nggak ngerti, pemandunya juga nggak ngerti. Ya pemandunya cuma membaca aja dari awal sampai akhir, lalu nggak ngerti apa-apa semuanya. Nah,
Bisa jadi pemandu harus memberi penjelasan. Nah ya, yang saya lakukan sekarang ini bukan urusannya mengajar, tapi lihat ya, ini yang biasa orang pahami, sekarang baca. Perhatikan ayat ini, perhatikan ayat ini. Ada waktunya pemandu memberi penjelasan. Dan harus siap. Kalau nggak siap ya jangan berani memandu. Bukan mengerti segala sesuatu, enggak juga. Tapi bersiap untuk memberikan penjelasan, memberikan keterangan. Minimal pemandu lebih dulu tahu karena sudah belajar. Dan kemudian bisa jadi diperluas, diperdalam materi yang yang didiskusikan itu. Kalau enggak begitu nanti ya pemandunya diam, pesertanya enggak ngerti, ya enggak akan terjadi apa-apa kalau begitu. Tapi bisa jadi pemandu lebih sedikit berbicara. Kapan pemandu lebih sedikit bicara? Itu kalau pesertanya gampang bicara. Ditanya, jawab. Ditanya, jawab. Itu lebih gampang. Kenapa? Dengan ini situasi di mana peserta umat itu akrab satu sama lain, mau berbicara, enggak takut salah, enggak takut diejek, maka suasana akan lebih ramai kan. Lalu bisa dibantu dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya tidak sedang memandu, tapi Bapak Ibu bisa memperhatikan ini pertanyaan yang saya ajukan. Pertanyaan yang ditujukan untuk mengerti suatu cerita. Kalau membaca Lukas yang bab 5 ini tadi, itu peserta bisa diajak untuk memperhatikan mula-mula Yesus para murid Simon menyebut Yesus dengan sebutan apa? Mula-mula Simon memanggil Yesus dengan sebutan apa? Guru. Ya. Kemudian setelah mukjizat penangkapan ikan, Simon nyebut Yesus pakai sebutan apa? Ada yang berubah? Jelas ada yang berubah. Kalau ditanya, mengapa ada perubahan ketika Simon memanggil Yesus? Kalau umatnya aktif bisa menyampaikan pendapat. Kenapa kok ini Simon itu kan nelayan? Untuk urusan nyari ikan, siapa yang lebih pinter? Guru apa nelayan? Sudah pasti nelayan. Dan Simon sudah mengajukan keberatan. Sudah sepanjang malam, gitu ya. Kami menebarkan jala, tapi nggak dapat apa-apa. Nyari ikan. Nelayan itu kalau pergi melaut, pagi, siang, sore, malam. Malam. Malam, sepanjang malam mereka nyari ikan nggak dapat. Siang-siang suruh nyari ikan. Nah, yang ngomong siapa ini tadi? Guru. Jadi Petrus itu pergi ke tengah danau menebarkan jala. Itu alasannya apa sebenarnya? Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, kami akan menebarkan jala juga. Itu alasannya apa? Mengapa dia mau menebarkan jala? Jawabannya kan nggak enak, yang nyuruh guru gitu kan. Coba lihat lagi ayatnya. Ayat 5. Namun karena perkataanmu itu aku akan menebarkan jala. Sudah sepanjang malam kami menebarkan jala, enggak dapat apa-apa. Siang-siang engkau menyuruh kami menebarkan jala. Sebenarnya mau apa enggak? Ya enggak mau. Simon lebih paham tentang danau, tentang nyari ikan daripada Rabi kan. Lalu kenapa kok mau? Nah, karena guru yang nyuruh. Apakah Simon berpikir akan mendapatkan ikan? Oh, bayangkan kalau pesertanya pasif begini, diem saja gini. Kalau saya nggak banyak omong,
Kayak apa pertemuannya coba? Ya begitu. Ya begitu. Tapi nggak boleh sambil marah-marah. Sambil marah-marah makin diam semua nanti ya. Makin nggak ada yang berani ngomong. Tahu-tahu pergi terima telepon, pergi ke toilet, tahu-tahu ingat kompor di rumah belum dimatiin, saya pulang dulu gitu. Kalau di lingkungan bisa jadi begitu nanti. Nah, ini ketika dalam kelompok kitab suci, sekali lagi, pemandu bisa jadi harus aktif, banyak menjelaskan, tapi bisa terjadi pemandu mengurangi aktivitas penjelasannya karena ya peserta bisa dikatakan lebih berani, lebih banyak, lebih terbuka untuk berbicara. Bukan soal benar apa salah gitu ya. Tapi berani bicara dulu, berani berpendapat dulu dengan menunjukkan alasan. Itu langkah yang pertama, ini leksio ya. Nah, kemudian yang kedua itu kan tadi seperti yang saya sampaikan, setelah memahami yang tertulis, kemudian sekarang saya memikirkan, berusaha mengerti pesan firman ini untuk saya sekarang. Nah, itu tahap yang kedua ini disebutnya meditasi, meditatio. Ini aktivitas pikiran, bukan aktivitas hati. Mikir, benar-benar orang diajak berpikir. Nah, yang pernah kita ambil untuk contoh, dalam perumpamaan tentang anak yang hilang itu ya. Anak yang hilang. Karena ini cerita, maka kita akan mencari pesannya dalam diri tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita itu. Dalam kisah anak yang hilang, tokohnya ada siapa saja? Ada bapaknya, ada anak Bungsu, sulung. kan ya. Babinya nggak usah dihitung. Ya. Nah, kemudian pikirkan, ingat-ingat apa yang dilakukan. Misalnya ambil contoh dari si bungsu gitu ya. Perhatikan apa yang dilakukan oleh si bungsu. Minta bagian yang menjadi haknya sebagai anak bungsu. Kemudian habis itu dia menjual semuanya, dapat duit banyak, terus pergi. Perginya itu hanya untuk bersenang-senang. Kemudian ada kelaparan di negeri tempat dia tinggal, lalu dia berusaha bertahan hidup dengan mencari pekerjaan. Ada yang memberikan pekerjaan, dan ternyata itu adalah pekerjaan menjaga babi. Nah, perhatikan yang terjadi ketika si bungsu ada di dekat babi yang sedang makan, sedangkan dia kelaparan. Si bungsu ngomong apa? Di rumah bapakku ada banyak pekerja, orang upahan, yang berlimpah-limpah makanannya, sedangkan aku di sini mati kelaparan. Dia ngomong begitu, sementara di depannya ada apa? Babi sedang makan. Nah, sampai di sini saja dulu. Apa yang dipelajari, apa contoh negatif atau positif gitu ya dari anak bungsu ini. Lalu dia punya niat untuk aku akan pergi ke rumah bapakku, dan kemudian tujuannya untuk apa? Bekerja supaya bisa makan. Aku tidak layak lagi disebut anak bapak, jadikanlah aku sebagai orang upahan. Ada yang positif di dalam kalimat yang diucapkan oleh si bungsu? Jelas. 1, dia mengaku bersalah. 2, dia berani tanggung konsekuensi karena kesalahan.
dan dia datang harus menyingkirkan begitu banyak rasa malu kan ya. Itu kan hal yang positif. Jadi dari si bungsu saya belajar. Kalau saya melakukan kesalahan harusnya saya kayak si bungsu. Berani menanggung risikonya. Dan kalaupun saya harus malu karena kesalahan saya, ya saya terima. Karena bagaimanapun saya sudah bersalah. Itu yang saya teladan dari si bungsu. Dan itu kan dihasilkan karena saya berpikir, kita berpikir menggunakan pikiran dengan mengingat, lalu menemukan, memikirkan apa yang bisa saya contoh, apa yang bisa saya teladan. Dan kemudian kalau dalam pertemuan, baiknya kalau seperti ini ditulis apa yang saya pelajari dari si bungsu. Dan itu menjadi pesan Tuhan untuk saya. Nah, nanti kalau dalam pertemuan, maka ya tinggal membacakan, peserta diminta membacakan pesan yang didapatkan satu demi satu. Ini sudah ini namanya, ini tadi bagian dari meditatio tadi ya, memikirkan pesan Tuhan untuk saya melalui periko, dan kemudian saya menulis. Setelah menulis, saya membacakannya supaya teman saya juga mendapatkan pemahaman, supaya teman saya juga ikut menikmati pesan Tuhan untuk saya. Nah, itu yang terjadi di bagian meditatio. Nah, kemudian dalam leksio dan meditatio, Tuhan bicara kepada saya. Lalu saya akan menanggapinya dengan berdoa. Nah, dalam Lectio Divina, doa ini disebutnya oratio. Bapak-Ibu tahu apa itu? Peribahasa ora et labora. Ora bukan bahasa Betawi, tapi ora bahasa Latin. Itu yang pertama kali ngomong itu siapa? Ora et labora. Pokoknya pernah dengar dah, tapi itu kata-kata siapa nggak ngerti. Pasti kali Itu Santo Benedictus. Itu semboyan biara atau para rahib Benediktin di zaman dulu. Yang mereka lakukan di biara itu ya bekerja dan berdoa, hanya itu. Jadi oratio, ini doa berdasarkan firman yang didengarkan tadi. Tadi saya sudah mendapatkan pesan tentang kalau bersalah, berani mengaku bersalah, berani tanggung resiko termasuk rasa malu. Itu ya. Maka kemudian dalam doa, saya akan menanggapi firman Tuhan itu. Apa yang harus saya sampaikan kepada Tuhan? Bisa jadi saya bersyukur. Kenapa Tuhan Engkau sudah mengingatkan saya untuk berani menanggung risiko dari kesalahan yang saya buat berdasarkan keputusan saya sendiri. Kenapa saya mengatakan begitu? Tuhan, selama ini saya takut menanggung risiko. Kalau harus menghadapi risiko karena kesalahan saya, seringkali saya lari, enggak berani menghadapi ini risiko itu. Nah, itu bisa menjadi ucapan syukur karena Tuhan mengingatkan. Tapi bisa juga menjadi permohonan. Ya Tuhan, bantulah saya supaya memiliki keberanian untuk mengaku kalau bersalah. Berilah saya keberanian supaya berani menanggung konsekuensi atas kesalahan yang saya buat. Ini doa sebagai tanggapan terhadap firman yang didengarkan. Baik, sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau disampaikan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada. Silakan, Bapak Ibu.
caranya saya ulang-ulang. Cuman kemudian di akhir saya sampaikan ini istilahnya ini istilahnya ini. Dari awal saya ya ini 3 tahap, Pak. Membaca untuk memahami yang tertulis itu lexio. Meditatio itu merenungkan pesan firman untuk saya. Oratio itu doa sebagai tanggapan terhadap nomor 2 meditatio tadi. Jadi dalam satu pertemuan ada 3 tahap ini. Berurutan. Atau gimana maksudnya? Tetap yaitu di lexio itu harus jelas dulu bacaannya. Maka saya sampaikan memahami yang tertulis. Saya tidak mengatakan memahami ini, enggak ya. Jadi keseluruhan cerita itu dipahami di lexio. Kalau pesannya kurang aktif atau bacaannya sulit, maka fasilitator harus lebih aktif memberi penjelasan. Kalau pesertanya aktif, bacaannya gampang gitu, maka memahami yang tertulis itu dilakukan dengan lebih interaktif. Jadi lexio itu membaca untuk memahami yang tertulis. Semua satu perikop dipahami. Jadi bukan ayat yang menyenangkan, bukan hanya kata yang menarik, tidak begitu. Dari awal sampai akhir ceritanya dipahami. Saya hanya memberikan potongan tadi, saya tidak memberikan contoh lengkap. Nah, kemudian semua memiliki pemahaman yang sama kan? Nah, nanti setiap orang itu yang saya sampaikan, yang kita latih sebelumnya, itu satu perikop ada beberapa tokoh. Bapak belajar dari tokoh A, teman lain belajar dari tokoh B, yang lain lagi dari tokoh yang C. Kan beda-beda pesannya jadi. Bahkan dari tokoh yang sama pun, orang yang berbeda akan menemukan pesan yang berbeda. Lalu kalau pesannya berbeda, ya doanya beda juga, karena doa mengikuti pesan. Begitu langkahnya. Nah, kalau dalam pertemuan, jadi langkah utama itu tadi. Lexio, meditatio, dan oratio. Nah, kemudian diawali dengan doa pembuka, diakhiri dengan doa penutup. Begitu. Tapi dalam lexio ini kemudian umat belajar membuat doa. Itu yang hampir nggak pernah, banyak orang hampir nggak pernah belajar membuat doa. Silahkan mengingat-ingat apa yang ada di dalam gereja Katolik. Kapan Bapak Ibu belajar untuk membuat doa? Pernah belajar nggak? Membuat doa itu gimana? Nanti akan ketemu yang aneh-aneh kalau nggak pernah belajar. Doanya kepada Tuhan Yesus, ya Yesus, dan seterusnya. Di akhir mengatakan, dengan perantaraan Kristus. Nggak nyambung. Aneh. Doanya kepada Yesus dengan perantaraan Yesus. Terus gimana? Doa itu nomor yang perlu diperhatikan. Doa ditujukan kepada Bapa dengan perantaraan Yesus.
Bapak Ibu perhatikan di dalam misa sepanjang tahun amati. Hampir semua doa ditujukan kepada Bapa. Dan Yesus juga mengajarkan berdoa itu kepada Bapa. Hanya beberapa kali saja Bapak Ibu dalam misa minggu itu doa ditujukan kepada Yesus. Saya tahu karena saya waktu itu ikut terlibat lah di dalam penerjemahan buku misa. Jadi doa ditujukan kepada Bapa, baru dengan perantaraan Kristus di bagian akhir doa. Tapi kalau nggak pernah belajar, ya nggak ngerti. Bahkan ada yang menyusun kalimat untuk Tuhan saja. Tunggu dulu, kalau berdoa itu kepada Tuhan. Jadi bicaranya kepada Bapa gitu ya. Bicara doa ditujukan kepada Bapa. Jadi orang berbicara kepada Bapa. Kalau bicara kepada Bapa di surga, Bapak Ibu pilih kata apa enggak? Kalau bicara kepada Bapa, Bapak Ibu akan menyebut dia itu Bapa atau kamu? Bapa di surga, kamu sudah memberikan berkat kepadaku, gitu. Kalau enggak ada yang sampai level kayak gitu. Enggak ngerti ini sebenarnya sedang bicara kepada siapa. Tapi orang berdoa bicara kepada Bapa, dan doa kepada Bapa ini disampaikan melalui Yesus. Maka kemudian ada ungkapan dengan perantaraan Kristus atau demi Kristus. Kemudian dalam doa ini juga Bapak Ibu amati nanti dalam doa yang dalam Lectio Divina itu kita akan mengalami kemajuan yang besar. Bapak Ibu boleh periksa doa yang selama ini Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan lebih banyak menyangkut soal jiwa atau raga. Jawab apa adanya saja, usah kita sama aja kok. Bapak Ibu selama ini minta apa coba? Yang diminta urusannya raga. Banyak. Tidak ada yang salah. Yang salah hanya kalau hanya meminta soal raga. Tapi kalau sudah Lectio Divina, doanya lebih banyak menyangkut soal jiwa. Ambil contoh yang saya sampaikan tadi ya. Belajar dari anak yang hilang, anak bungsu tadi. Yang saya minta apa? Keberanian untuk menanggung risiko ketika saya melakukan kesalahan. Berani menanggung risiko. Itu bukan soal kepentingan raga. Kalau saya memang bersalah, saya ngaku salah, saya terima konsekuensinya. Dan dengan cara seperti itu, saya sedikit banyak akan menyebutnya apa ya? Mengurangi dampak dari dosa yang sudah saya lakukan. Karena saya berani menanggung konsekuensinya. Ini urusan jiwa. Dan kalau bicara tentang ini, perikop-perikop yang didoakan, direnungkan dalam Lectio Divina yang ada di dalam kitab suci, maka kita akan menemukan yang seperti itu. Doa kita akan banyak menyangkut soal jiwa. Bukan hanya raga. Jadi kalau dalam Lectio Divina Bapak Ibu, tahapnya yang utama cuma 3 itu tadi ya. Nah kemudian begini, saya bukan memberikan teori, tapi apa yang saya pelajari ini, kemudian juga saya wujudkan, saya kerjakan bahkan dalam 50 perikop, yang kemudian menjadi buku, dan bukunya judulnya Via Christi. Di situ ada bacaannya, ada penjelasan bacaan, lalu ada pesan, lalu ada doa. Jadi saya sudah mengerjakan itu. Jadi bukan sekedar saya pelajari teori, lalu saya cerita kepada Bapak Ibu tentang teorinya. Dan terus saya kerjakan.
Kemudian begini, yang berikutnya, kalau kita itu sering membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan seperti ini tadi, seperti dalam Lectio Divina, maka kemudian kita dalam kehidupan sehari-hari akan merasa terus berada dekat Allah, akan terus ingat bahwa Allah selalu bersama-sama dengan saya. Bapak Ibu pernah nggak mengalami masa saya lupa, nggak peduli sama Tuhan? Ini orang soleh semua, dari kecil nggak pernah lupa sama Tuhan. Saya doang yang lupa sama Tuhan. Ya, bisa jadi orang mengalami masa yang apa menyebutnya. Ketika saya kuat, ketika saya nggak ada masalah, saya seolah-olah nggak perlu sama Tuhan, dan kemudian disitulah saya bahkan bukan lupa, mikir aja enggak gitu. Saya sudah cukup dengan diri saya sendiri, saya tidak ada soal apa-apa, saya menikmati, saya mau senang, udah saya nggak bingung dengan Tuhan. Tapi kemudian, kalau memang orang percaya kepada Tuhan, dan kepercayaan ini memang masih ada di dalam dirinya, maka aneh kalau orang mengatakan aku percaya kepada Tuhan tapi nggak pernah peduli sama Tuhan, aku percaya kepada Tuhan tapi aku nggak tahu tujuan hidupku apa. Nah, kemudian begini, mungkin cara memahami yang agak berbeda. Ketika kita hidup di dunia, itu Bapak Ibu bayangkan kita sedang dalam perjalanan, dan perjalanan kita di dunia akan berakhir dengan kematian kan ya. Lalu apa yang akan terjadi dengan kita setelah kematian? Itu kan tergantung bagaimana kita melakukan perjalanan selama di dunia ini. Nah, sekarang silahkan membayangkan kalau saya terus bergaul dengan Tuhan, dengan firman-Nya tadi, maka sepanjang jalan hidup saya di dunia, saya akan bersama dengan Tuhan, saya akan ingat kepada Tuhan, dan ini pasti akan mempengaruhi pilihan-pilihan yang saya ambil dalam hidup. Saya mau hidup benar apa enggak benar, saya mau ngomong benar apa enggak benar, saya mau hidup kacau atau lurus. Ini waktunya sekarang selama orang berjalan di dunia. Tapi ketika kemudian orang hidup dengan kesadaran bahwa dia terus bersama-sama dengan Tuhan, itu nanti orang akan mengalami bagaimana firman itu menuntun, menggerakkan, melihat, mengajak orang untuk melihat mana benar, mana enggak benar. Tambah lagi, Tuhan juga akan menolong untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan yang benar itu. Nah, ingatan terus akan Tuhan itu disebutnya kontemplasi. Kontemplasi. Orang bisa sibuk sesibuk apapun, tetapi dia terus bisa ingat kepada Tuhan. Enggak usah kemudian ketika sedang ngadep laptop, kerja serius, sedang ngurus akuntansi atau begitu sambil baca Alkitab, enggak gitu juga. Ketika orang bekerja, ya bekerja sungguh-sungguh. Tapi dia enggak pernah lepas dari Tuhan. Dia bisa sesibuk apapun, tapi ingatan kepada Tuhan enggak akan hilang. Dari pagi sampai pagi lagi. Dan orang akan merasakan, berikutnya lagi ya, kalau sudah berdua bersama Tuhan, orang akan menikmati kegembiraan. Enggak banyak omong, enggak mikir permohonan atau apapun, tapi merasa bersama dengan Tuhan, itu bisa menjadi kegembiraan. Nah, kemudian hidup yang digerakkan oleh firman, ngomongnya susah ini ya, hidup yang digerakkan oleh firman, itu aksio. Melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu pernah senang olahraga? Yang pernah senang olahraga, mau olahraga apa aja? Bapak Ibu dilatih untuk refleks kan ya? Refleks.
Banyak olahraga mengandalkan refleks. Bapak Ibu kalau nyemes, main badminton, nyemes mikir dulu apa enggak? Bahan refleks itu dilatih kan. Masa mau nyemes mikir dulu. Ini mau pakai backhand? Enggak. Bapak Ibu juga mau belajar bela diri. Menghindar itu mikir dulu apa enggak? Ya, refleks. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Latihan. Enggak bisa orang tiba-tiba pinter refleks. Karena terbiasa melakukan, maka orang bisa kemudian melakukannya. Nah, kemudian sekarang begini. Ketika bicara melakukan yang difirmankan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu, bisa jadi awalnya perlu latihan? Bisa. Tolong Bapak Ibu mengingat. Bisa nggak mengingat pertama kali melawan kecenderungan untuk iri hati atau untuk sombong? Pernah ngelawan kesombongan atau enggak? Atau masih membiarkan diri dikuasai sombong? Nah, langkah pertama justru menyadari saya sombong. Dan dari semua yang kita miliki, amati. Sebutkan 10 hal yang membuat saya sombong. Nyampe 10 apa enggak sebenarnya? Orang sombong itu tentang 10 hal gitu. Ada enggak? Coba ingat-ingat. Bapak Ibu pernah sombong tentang berapa hal? Banyak loh 10 itu. Sombong tentang 10 hal. Kalau saya tahu saya sombong untuk satu hal, maka kalau saya punya hal yang membuat saya sombong itu, saya akan waspada dulu. Nanti akan muncul sombong dalam diri saya nggak mau. Itu latihan. Dan Bapak Ibu bisa nggak mengingat, rasa sombong itu munculnya di mana? Munculnya tetap di dalam hati, di dada kan ya. Dan Bapak Ibu nggak mikir dulu kan kalau sombong. Nah, nanti saya mau beli botol yang dari emas, dan setelah itu saya mau sombong. Dan teknik sombongnya nanti begini-begini. Gitu kalau mau sombong. Enggak. Rasa sombong, gitu saya punya botol emas gitu ya. Dalam hati sudah muncul rasa lebih besar, lebih hebat. Dan kemudian macam-macam cara. Di pikiran akan digerakkan oleh rasa sombong, dan sombong akan menunjukkan nanti saya harus mikir apa, saya harus berbuat apa. Itu kalau nggak dilawan. Coba kalau sudah dilawan. Kalau sudah dilawan, saya tahu apa saja yang membuat saya sombong, dan kemudian ketika saya sudah tahu, saya kalau punya ini nanti saya akan sombong, saya akan bilang kepada diri sendiri, saya nggak mau sombong. Bisa dikatakan mungkin separuh kesombongan sudah akan hilang kalau orang sadar akan hal yang seperti itu. Dan lebihnya akan lebih gampang. Dan berikutnya lagi akan menjadi lebih mudah ketika godaan untuk sombong itu muncul. Lebih mudah untuk mengatasi kalau pernah belajar. Kalau nggak pernah belajar tapi malah terlatih untuk sombong, maka refleksnya pun akan sombong. Pernah ketemu orang yang terlatih untuk sombong? Nggak akan ngomong sih orangnya. Tapi Bapak Ibu perhatikan, kalau pernah ya, dan nggak usah diceritakan kalaupun ketemu. Orang yang sekata-katanya itu kesombongan terus gitu. Pokoknya dia mulai berbicara, sombong muncul, kesombongan muncul dari ucapannya. Itu dia sangat terlatih. Kepada siapapun, dalam hal apapun, wah sudah yang muncul kata-kata kesombongan. Itu orang yang sangat terlatih. Sehingga bukan sekedar nggak sadar, malah seolah-olah itu sudah mengalir begitu saja dalam dirinya. Tapi ya kalau orang biasa mendengarkan firman Tuhan, nggak akan yang seperti itu terjadi. Karena apa? Yang mempengaruhi pikiran, yang mempengaruhi hati, itu adalah itu tadi firman yang disampaikan oleh Tuhan yang didengarkan. Nah, kemudian kalau bicara hitungan waktu gitu ya. Sekali lagi dalam pertemuan itu hanya ada 3, lexio, meditatio, dan oratio. Kalau kemudian diawali dengan lagu, tanda salib, doa pembuka, lalu diakhiri dengan doa penutup, lagu ya, itu kewajaran. Tapi kalau
hitungannya ya, seluruh proses dari lagu pembuka sampai lagu penutup itu 1 jam saja. Jangan kelamaan. Kalau lama-lama efeknya payah itu nanti. Misalnya kalau Lexio Divina, pendalaman kitab suci di lingkungan dengan cara Lexio Divina dilakukan 2 jam. Sayang snacknya kalau sampai 2 jam itu. Lalu bahkan orang tidak punya waktu untuk snack kan. Kenapa? Waktunya tidak perlu lama. Efeknya kalau sampai 2 jam. Kalau di lingkungan pendalaman Alkitab sampai 2 jam, pertanyaannya yang diomongin apa? Makasih ya. Yang diomongin apa kalau sampai 2 jam? Kalau orang mulai bercerita tentang pengalaman, sharing. Mau tahu, nggak tahu. kalau yang diomongin pengalaman, iya. Pertanyaannya, ini pendalaman Alkitab atau pendalaman pengalaman? Kalau yang diceritakan selama pertemuan itu adalah pengalaman, maka ketika pulang dari pertemuan orang pada ngomong apa? Pengalaman. Nah, orang yang cerita tentang pengalaman tadi. Bayangkan, 2 orang yang sangat berpengalaman dan merasa pengalamannya itu baik. Bisa enggak orang saling menyombongkan diri dalam pertemuan? Sombong tentang pengalaman hidup. Yang satu ngomong begini, yang lain nggak mau kalah. Begitu yang lain sudah ngomong lebih tinggi, mau yang pertama ini lebih tinggi lagi. Bayangin, coba. Akan tertarik? Nanti giliran pulang dari pertemuan pada ngomong apa? Nggak akan bicara tentang sesuatu yang positif. Kemudian yang lain lagi, nah kok 2 jam itu ngomong apa lagi coba? Mau debat? Debat apa? Yang sebaliknya yang harusnya terjadi dalam pertemuan-pertemuan itu yang diperlukan adalah semangat untuk belajar, berdoa dalam suasana gembira. Belajar, memang belajar. Lexio Divina itu belajar, tapi juga berdoa. Membaca kitab suci itu belajar, tapi juga berdoa dan membangun relasi dengan Tuhan. Suasana gembira itu diperlukan. Kenapa? Kalau suasananya nggak gembira, boleh mengingat dah. Kalau di lingkungan ada yang mulai sharing pengalaman dan panjang sekali, perhatikan nggak para peserta itu pada ngapain? Main HP, ngobrol. Enggak jelas, tapi muka jelek semua. Kenapa? Bosen, jenuh, malas gitu kan. Dan bisa terjadi loh ya. Yang ngomong itu nggak peduli dengan yang dengerin. Mau didengerin apa enggak, saya yang penting ngomong. Nah, itu cocok dari jadi pembaca berita di TV itu ya. Pokoknya ngadep kamera mudah bunyi. Yang ada dengerin apa enggak peduli, yang penting saya ngomong. Sementara yang mendengarkan bisa sangat tersiksa. Dan enggak ada suasana gembira kalau begitu. Belajarnya pun enggak ada. Karena efek ketika orang membagikan pengalaman, seluas-luasnya pengalaman, sehebat-hebatnya, sebanyak-banyaknya pengalaman, ketika sudah bertemu dalam kelompok, dalam komunitas, belajar kitab suci, itu ya, pendalaman kitab suci, itu paling yang akan di-sharingkan sangat terbatas. Sangat terbatas. Akan ketemu pengalaman yang sama diceritakan ulang-ulang oleh orang yang sama dengan nada yang sama gitu. Itu kelemahan ke orang membaca pengalaman. Tapi memang tujuannya bukan pendalaman pengalaman. Jadi kalaupun hitungan jelek ya,
hitungan jelek. Kalaupun dalam pertemuan itu ada firman yang saya tidak mengerti dan semua orang tidak mengerti, kalau semuanya membaca dengan mulut dan mendengarkan dengan telinga firman yang tertulis, itu sudah sesuatu yang bisa dikatakan sangat positif. Kenapa? Mulut mengucapkan firman, telinga mendengarkan firman. Bukan soal saya sudah ngerti, saya sudah hafal. Enggak. Bapak Ibu kalau di rumah ada nggak kata-kata yang Bapak Ibu ulang kepada anak-anak? Dari anak masih kecil sampai anak sudah gede. Ada, kata apa misalnya? Jangan. Bapak Ibu berapa kali mengatakan sayang kepada anak? Ada anaknya yang jawab, udah tahu gitu. Belum lagi kalau ditanya, udah berapa kali memeluk anak? Ngapain meluk? Dulu udah pernah kok. Nggak pernah ngomong gitu kan? Oh, Kenapa? Kata yang makasih ya. diucap, pelukan yang dilakukan, itu bukan soal pikiran, bukan soal apa menyebutnya, sekedar ucapan yang dihafal, tapi ungkapan hati yang menyangkut ini perasaan antara dua orang, tiga Ini tetap orang dalam dipakai satu minyak keluarga, tetap. orang dalam Tetap cuci persekutuan muka. keluarga yang saling Ya. mengasihi. Nah, hal yang senada Bapak Ibu akan temukan ketika mendengarkan ini firman Tuhan. Enggak usah bohong. Tidak semua kalimat yang Bapak Ibu ucapkan mengerti sebagai firman Allah, Bapak Ibu ngerti maksudnya kok. Iya apa enggak? Berapa kali saya menanyakan, menebus kita atau menebus dosa? Gitu. Tiap nyanyian, tiap malam Paskah pasti nyanyi bagi Kristus yang menebus kita. Kalau ditanya, Yesus itu menebus manusia atau menebus dosa? Banyak yang jawabnya tetap saja menebus dosa. Ada banyak kalimat yang kita ucapkan, saya hafal, tapi belum tentu saya ngerti. Ada masalah? Enggak, nyatanya Bapak Ibu masih mendoakan rosario. Di rosario semua Bapak Ibu tahu yang diucapkan. Bapak Ibu doa Angelus, doa Ratu Surga. Apakah semua yang ada di dalam doa Ratu Surga Bapak Ibu tahu? Tes saja. Tolong hilangkan kata haleluya, doakan Angelus Ratu Surga dari awal sampai akhir. Hilangkan haleluya. Bunyinya gimana? Surga bersukacitalah. Ratu Surga bersukacitalah. Sebab dia yang suci kau kandung telah bangkit seperti disabdakannya. Gitu. Terus? Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Terus? Oh, jadi bilang dihilangkan haleluya kok. Coba. Ratu Surga bersukacitalah sebab dia yang suci kau kandung. Bunda Maria, saya suruh bersukacita. Itu kan ya? Tapi yang nyuruh bersukacita kan Ratu Surga bersukacitalah. Berarti saya nyuruh kan? Bunda bersukacitalah sebab dia yang suci kau kandung telah bangkit seperti yang disabdakannya. Yang nyuruh bersukacita itu bersukacita apa enggak? Yang nyuruh Bunda Maria bersukacita itu bersukacita apa enggak? Beneran, mengerti aja enggak tadi itu? Ratu Surga bersukacitalah. Saya bicara, Bunda Maria bersukacitalah. Kenapa? Kenapa? Dia yang suci kau kandung telah bangkit seperti disabdakannya. Saya yang nyuruh Bunda Maria bersukacita. Ketika ngomong begitu, saya sendiri bersukacita apa enggak? Selama ini bagaimana? Itu pertanyaannya. Loh, saya hafal, tapi saya nggak ngerti yang saya omongkan. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Tapi lebih gampang belajar kalau sudah hafal. Kalau saya sudah hafal, kita sudah hafal, nah untuk mendiskusikannya lebih gampang. Bayangkan Bapak Ibu nggak tahu Angelus semua. Terus saya harus menjelaskan tentang Angelus. Ya susah, harus ngapalin dulu. Banyak ayat, banyak firman yang ada di kepala kita,
Saya hafal, saya ingat, tapi saya nggak ngerti maksudnya. Ada masalah selama ini? Enggak, biasa aja. Bapak Ibu ikuti misa dari awal sampai akhir. Berapa kutipan kitab suci yang Bapak Ibu ucapkan? Dari kata Tuhan beserta kita. Itu firman Tuhan atau bukan? Sampai pergilah kita diutus. Itu pernah didiskusikan apa enggak? Diutus untuk ngapain? Itu juga kita mengutip firman Tuhan. Tapi kembali lagi, yang saya maksudkan, kalaupun terpaksanya sulit sekali firman-Nya, gitu ya, atau waktunya singkat sekali, minimal mulut saya membaca, mengucapkan firman itu. Dan kalau mulut sudah mengucapkan, telinga kita akan mendengarkan. Dan itu menjadi bagian yang penting di dalam membina relasi kita dengan Tuhan. Jadi begitu Bapak Ibu, langkah demi langkah proses membaca kitab suci sampai malam hari ini kita belajar tentang Gasnya rusak kayaknya mobil. urutan pendalaman dengan metode Lectio Divina. Terima kasih. Selamat malam. Baik, Pak Seto, terima kasih banyak Pak. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan sesi terakhir dari Lectio Divina. Bagaimana Pak Seto sudah menjelaskan kepada kita semua apa yang bisa dilakukan dalam merenungkan satu perikop secara lengkap. Renungkan, Kenapa? diambil poin-poin yang pentingnya, kita resapkan lalu menjadi dalam doa. Bapak Ibu mungkin banyak yang menjadi pembicara mungkin di lingkungan, jadi kita dalam mempelajari Pak Seto ini mungkin akan semakin jelas ya bagaimana menjadi bekal buat kita untuk pertemuan, memimpin pertemuan mungkin ya, harus membuat renungan dan lain-lain. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan jumpa lagi dengan topik yang lain, nanti Pak Seto akan susun kembali. Kita tunggu. Malam hari ini kita tutup dulu dengan doa. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Bapak Ibu, baik yang di dalam kelas dan yang mengikuti secara online, kita menutup pelajaran malam hari ini, belajar bersama Pak Seto. Mari kita paling dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak yang Rahim, waktu jualah yang mengesahkan kami semuanya, dan kami sekarang bersiap untuk kembali pulang ke rumah masing-masing, dan yang Zoom meninggalkan ruang Zoom, kami telah dibekali oleh Pak Seto malam hari ini untuk belajar firman-Mu melalui Lectio, belajar mencari penjelasan dan pesan yang diberi kita semua, dan kami juga coba merenungkannya, kemudian juga kita mendoakannya dengan segala sukacita kita, karena kita semua akan selalu bersama Tuhan. Kami tahu banyak yang kekurangan dari kami lakukan, kami percaya Roh Kudus akan selalu membimbing, karena Tuhan Yesus Kristus akan selalu mengarahkan, membimbing kami semua dalam pemberian di dalam Roh Kudus bersama Tuhan. Semuanya ini kami panjatkan untuk kemuliaan. Mari kita menutup pertemuan kita ini dengan syukur, berdoa bersama di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak Seto, terima kasih Pak Nato, terima kasih tim KPKS. Selamat malam. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Waktu menerima
Terima kasih kepada Bapak sekalian.